Baiklah adik, kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester 2 IPA kelas 7. Video ini merupakan bagian ketiga. Nah, kita lihat soal berikutnya. Pencemaran yang terjadi di daerah perkotaan dapat diatasi dengan A. Mengurangi produksi kendaraan, B. Melarang pengusaha mendirikan pabrik, C. Melakukan reboisasi di sepanjang jalan kota, D. Menghentikan penggunaan bahan bakar minyak. Nah, soal ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Nah, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di daerah perkotaan adalah melakukan reboisasi di sepanjang jalan kota. Pilihan jawaban ini merupakan alternatif yang paling tepat, karena kalau kita lihat pilihan yang lain, yang pertama mengurangi produksi kendaraan, ini tidak mungkin dilakukan karena seiring dengan kemajuan zaman, kendaraan akan terus diproduksi. Kemudian melarang pengusaha mendirikan pabrik. Kita tahu bahwa perkotaan merupakan pusat pengusaha mendirikan pabrik-pabrik, ya. Jadi ini tidak mungkin juga dilakukan. Menghentikan penggunaan bahan bakar minyak. Ini juga sulit untuk dilakukan karena bahan bakar minyak sampai saat ini merupakan salah satu bahan bakar yang sangat penting. Elang tiba-tiba mati setelah memakan ular. Setelah diselidiki, ternyata ular telah memakan ikan dan ikan telah memakan tumbuhan air. Sedangkan tumbuhan air telah tercemari oleh limbah DDT. Peristiwa ini menunjukkan rusaknya ekosistem akibat pencemaran A. Air, B. Suara, C. Udara, D. Tanah. Jawabannya adalah A. Di sini kita lihat kata kuncinya adalah sedangkan tumbuhan air telah tercemari oleh limbah DDT. Nah, limbah DDT merupakan limbah yang dapat merusak air, ya. Kemudian kata kuncinya di sini juga tumbuhan air, ya. Berarti pencemaran itu terjadi di air. Perhatikan gambar berikut. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran seperti pada gambar di atas adalah A. Menimbunnya di dalam tanah, B. Melakukan daur ulang menjadi barang bermanfaat, C. Membuang di tempat sampah dan membakarnya, D. Membuat menjadi pupuk kompos. Nah, kita lihat gambarnya di sini adalah gambar botol-botol plastik. Nah, cara yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran akibat sampah atau botol plastik adalah B, ya, melakukan daur ulang. Ya, karena kalau kita lihat pilihan yang lain, menimbunnya di dalam tanah ini tidak bisa dilakukan karena plastik memerlukan waktu yang lama untuk dapat terurai di dalam tanah. Kemudian membuang di tempat sampah dan membakarnya, ini juga alternatif yang kurang baik karena jika dibakar, maka sampah plastik ini akan menghasilkan polusi yang lain, yaitu polusi udara. Kemudian membuat menjadi pupuk kompos ini juga tidak mungkin karena pupuk kompos dapat dibuat dari bahan organik, ya, sementara plastik merupakan bahan anorganik. Perhatikan grafik berikut. Pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan populasi penduduk sesuai grafik terhadap kualitas lingkungan adalah A. Jumlah oksigen meningkat, B. Sumber air bersih meningkat, C. Penyebaran penyakit menurun, D. Karbon dioksida meningkat. Nah, sekarang kita lihat grafiknya, adik. Di sini kita lihat ada data penduduk kemudian tahunnya. Nah, terlihat dari tahun 2000 sampai tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah penduduk, yaitu dari sekitar 200 juta sampai 255,6 juta penduduk, ya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka yang akan terjadi adalah, kita lihat pilihannya satu persatu, jumlah oksigen meningkat. Ini salah, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu jumlah oksigen yang dikonsumsi tentu akan meningkat, sehingga jumlah oksigen yang tersedia tentu akan menurun. Kemudian sumber air bersih meningkat. Ini juga salah,
Karena dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu sumber air bersih akan berkurang ya dengan adanya pertambahan penduduk. Kemudian penyebaran penyakit menurun, ini juga salah karena dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kemudian karbon dioksida meningkat. Ya, inilah jawaban yang benar. Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pernapasan akan meningkat. Berikut yang merupakan upaya pelestarian lingkungan dari pencemaran adalah A. Urbanisasi, B. Transmigrasi, C. Fogging, D. Reboisasi. Jawabannya adalah D. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya reboisasi ini adalah penghijauan kembali hutan ya, hutan yang sudah rusak. Nah, urbanisasi ini berkaitan dengan proses perpindahan penduduk ya, dari desa ke kota. Kemudian transmigrasi juga peristiwa perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat atau jarang. Kemudian fogging ini adalah istilah untuk penyemprotan desinfektan untuk membunuh nyamuk. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Nama penghargaan yang diberikan kepada sekolah atau madrasah yang berwawasan lingkungan adalah A. Adipura, B. Upakarti, C. Adiwiyata, D. Kalpataru. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Adipura ini adalah penghargaan yang diberikan untuk kota ya. Kota, yaitu kota terbersih atau kota yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian Upakarti adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah atas keberhasilannya di bidang perindustrian ya. Berarti ini tidak termasuk dalam bidang kebersihan, ini bidang perindustrian. Ya. Kemudian Adiwiyata, ini ada penghargaan yang diberikan kepada sekolah atau madrasah yang berwawasan lingkungan. Kemudian Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok pelestari lingkungan. Nah, maka jawaban untuk soal ini sudah jelas C. Demikianlah pembahasan soal-soal pada video kali ini untuk persiapan penilaian akhir semester 2 kelas 7, khususnya untuk materi pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.